nomor 362 garing Pitsus garing 2025 garing PN Jakarta Selatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan format sehubungan dengan adanya surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDF 154 dan seterusnya atas nama terdakwa Nikita Mirzani, tempat tanggal lahir dan seterusnya kami anggap terbacakan. Dalam nota keberatan eksepsi ini diwakili oleh penasihat hukumnya Dr. Fahmi Bahmid SH.M. Usman SH.MH, Gali Rakasiwi SH, Humaira Bahmid SH, para advokat dan seterusnya. Saya langsung ke pendahuluan yang mulia pada halaman 2. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum dan para pengunjung sidang yang kami hormati. Kami tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani memulai nota keberatan eksepsi ini bukan dengan sederet argumentasi hukum, melainkan dengan sepenggal harapan. Semoga keadilan hari ini tidak hanya berbicara lewat aturan yang kaku, tetapi juga melalui nurani yang hidup dari hati yang terbuka. Karena hukum sejatinya bukan hanya soal bunyi pasal, tetapi juga tentang rasa keadilan yang dirasakan oleh manusia yang duduk di hadapan majelis hakim yang mulia, yakni terdakwa Nikita Mirzani. Kami tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani juga akan membuka nota keberatan atau eksepsi dalam perkara ini dengan menyampaikan ayat-ayat suci yang terkandung dalam Al-Quran tentang kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 6, Al-Ma'idah ayat 8 dan surah As-Sad ayat 26 berfirman yang artinya, Al-Quran surat Al-An'am ayat 6, sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan azab yang berat disebabkan karena mereka melupakan hari perhitungan. Kami tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani telah membuka pembacaan nota keberatan eksepsi ini dengan mengutip ayat suci Al-Quran masing-masing surat Al-An'am ayat 6, surat Al-Ma'idah ayat 8 dan surat As-Sad ayat 26. Surat yang pertama merupakan pedoman dan landasan atas seluruh aktivitas hidup kita umat muslim selaku manusia yang hidup di muka bumi, dan surat berikutnya adalah merupakan kewajiban manusia selaku makhluk hidup untuk berbuat adil serta menegakkan keadilan dan kebenaran, baik kebenaran dan keadilan terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Kalimat yang terdapat dalam ayat suci Al-Quran sebagaimana tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani kutip di atas diharapkan bisa menjadi pedoman bagi kita semua, termasuk bagi terdakwa Nikita Mirzani akan bisa menghadapi cobaan ini dengan tenang dan tabah, serta dengan harapan agar majelis hakim yang mulia bisa melihat permasalahan hukum ini secara adil, arif dan penuh dengan kecermatan serta ketelitian, karena nasib dan masa depan terdakwa Nikita Mirzani dipertaruhkan dalam persidangan yang sakral ini. Dan masa depan seseorang dipertaruhkan di muka persidangan sehubungan adanya perbuatan yang dianggap telah melanggar satu ketentuan hukum pidana. Bahwa dalam hubungan dengan ketentuan tersebut di atas, maka bersama ini kami selaku penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani akan menyampaikan nota keberatan eksepsi atas surat dakwaan jaksa penuntut umum yang selengkapnya akan kami uraikan di bawah ini. Bahwa terdakwa Nikita Mirzani dalam perbuatannya didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut. Dakwaan pertama ke-1 saya tidak akan bacakan, saya akan bacakan unsurnya yang mulia. Bahwa mereka, unsurnya adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, yang dilakukan dengan cara saya anggap terbacakan yang mulia. Uraian-uraiannya sebagaimana yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kami anggap sudah terbacakan.
saya langsung kepada pasal yang didakwakan sebagaimana ada pada halaman 21. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atau kedua, saya langsung bacakan unsurnya yang mulia, dalam sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut uraiannya. Saya anggap kebacakan yang mulia karena sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Langsung pada halaman 25 yang mulia. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 369 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan kedua, saya langsung bacakan unsurnya yang mulia. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang dilakukan dengan cara uraiannya saya anggap terbacakan yang mulia. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah membaca, mencermati dan meneliti surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka kami tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani menyampaikan nota keberatan atas surat dakwaan nomor perkara PDM 154/JKTSL /O.2/06/2025 tanggal 05 Juni 2025 yang uraiannya selengkapnya sebagai berikut. Nota keberatan eksepsi pertama, surat dakwaan batal demi hukum karena korban yang sebenarnya PT Glavitsa MMA Group tidak pernah melaporkan terdakwa Nikita Mirzani dengan perbuatan pidana dalam pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 369 KUH Pidana ayat 1 junto pasal 39 ayat 1 Kitab Undang-Undang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga surat dakwaan menjadi tidak sah dan melanggar hukum yang harus dibatalkan atau batal demi hukum, dan selanjutnya tuntutan jaksa penuntut umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa terdakwa Nikita Mirzani yang saat ini diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan didasarkan dengan adanya surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor register perkara PDM 154/JKTSL-2/06/2025 tanggal 05 Juni 2025, yang mana dalam surat dakwaan pertama alternatif kedua jaksa penuntut umum menyebutkan terdakwa Nikita Mirzani melanggar ketentuan pasal 369 ayat 1 KUH Pidana bahwa pelapor bernama Reza Gladys Pretiganisani melaporkan terdakwa Nikita Mirzani dengan pasal 368 KUH Pidana sebagaimana yang tercantum dalam laporan polisi nomor LP
garing B garing 7355 garing 12 garing 2024 garing SPKT Polda Metro Jaya tanggal 3 Desember 2024 pada korban yang sebenarnya PT Grafisa RMA Group tidak pernah melaporkan terdakwa Nikita Mirzani telah melakukan tindak pidana melanggar pasal sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan nomor register perkara PDN 154 JKTSL EHO titik 2 garing 06 garing 2025 tanggal 05 Juni 2025 bahwa fakta tersebut pelaporan terdakwa Nikita Mirzani di tingkat kepolisian dengan menggunakan pasal 368 KUH pidana dengan pelapor Reza Gladys Pretianisani secara pribadi membuat laporan polisi dan prosesnya terbukti sebagai berikut. A. Surat laporan polisi nomor LPB 7355 garing 12 garing 2024 garing SPKT Polda Metro Jaya tanggal 03 Desember 2024. B. Surat perintah tugas penyidikan nomor SP Gas 118 garing 12 garing Restetik 2.5 garing 2024 di Resiber tanggal 30 Desember 2024. C. Surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 118 12 Restetik 2.5 2024 di Resiber tanggal 30 Desember 2024.